أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin
jamaah Jumat yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba tentunya selalu berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia dunia kita, bahagia juga nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya rojak kita bersama, harapan kita bersama, di mana kita semua mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya keinginan untuk mendapatkan fasilitas kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya tugas kita selanjutnya ialah bagaimana kita bersama-sama berusaha untuk kita selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Berusaha bersama untuk kita mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah inilah bekal yang insyaallah bisa membawa kita kepada kebahagiaan, baik itu bahagia dunia yang katakan di awal, dan juga bahagia nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pertanyaannya ialah bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah benar-benar dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh dalam kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal kehidupan ini? Inilah tugas kita bersama sekali lagi. Jikalau mungkin kita merasa ibadah kita saat ini masih belum maksimal, ibadah kita masih terkadang bolong-bolong sudah lima waktunya, maka inilah yang harus bersama-sama pertama sekali harus kita benahi. Bagaimana sholat kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat ini merupakan satu hal yang amat sangat penting sekali bagi kita. Dan sholat ini merupakan cerminan wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah dengan kita menjalankan sholat dalam keseharian kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberitahukan kepada kita, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ini merupakan kewajiban bagi setiap kita yang mana kita ini adalah seorang muslim. Mengapa kami sering sampaikan ini? Karena terkadang maaf masih banyak di antara kita sesama muslim, orang Islam, masih biasa-biasa saja terkadang ketika kita lalai dalam meninggalkan atau dalam melaksanakan sholat. Biasa-biasa saja ketika kita tidak melaksanakan sholat. Padahal subhanallah, na'udzubillah, waktu yang kita tinggalkan dalam kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan bisa diulang kembali. Sekali lagi, waktu yang kita lalaikan dalam kita tidak menjalankan perintah Allah itu tidak akan bisa terulang kembali. Maka oleh karena itu takut kita, jika waktu-waktu yang sudah kita lalaikan itu
tidak menjalankan perintah Allah, nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita dimintai pertanggungjawaban, saat itu sekali lagi kita masih banyak lalai dalam menjalankan perintah Allah. Sedih kita, khawatir kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kenapa? Karena kita masih lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk mari bersama-sama kita muhasabah diri kita, baik itu maaf kita yang tua ataupun anak-anak yang muda-muda. Jangan sampai mulai saat ini kita tanamkan dalam diri kita bagaimana kita harus selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat tadi kami katakan di awal. Sesibuk apapun kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan sampai kita lalai dalam menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah yang kita katakan di awal. Yang selanjutnya juga yang tak kalah pentingnya ialah ketika kita sudah bagus ibadah sholat kita, maka jangan lupa akhlak dan tingkah laku kita juga harus selalu kita jaga. Akhlak sekarang ini zamannya dunia maya, di mana saat itu kita mendengar banyak sekali tontonan-tontonan, banyak sekali pendengaran-pendengaran yang terkadang maaf, subhanallah, naudzubillah, hal-hal yang kurang baik, perkataan-perkataan yang tidak baik. Jika perkataan itu diterapkan dalam lingkungan kita, tapi inilah sekali lagi tuntutan zaman, di mana kita harus bersama-sama sekali lagi berhati-hati dengan ini. Jangan sampai kita terbawa sehingga kita dalam akhlak kita, terutama para remaja, tidak baik karena tontonan, karena permainan-permainan yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Jangan sampai itu sekali lagi merubah diri kita, merubah kepribadian kita. Boleh kita mencari hiburan, boleh kita bermain, tapi sekali lagi jangan sampai karena hiburan dunia kita, karena permainan yang kita mainkan itu melalaikan kita sekali lagi akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melalaikan akan tugas dan kewajiban kita di dunia ini. Jangan sampai itu terjadi, karena waktu yang sudah kita lewatkan sekali lagi tidak akan bisa berulang kedua kali. Kalau kita sering larut dengan kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, maka pasti di akhir kita nanti kita hanya tinggal bisa menangis, meratapi diri kita, menyesali diri kita. Kenapa dulu aku tidak melakukan ini? Kenapa dulu aku tidak ikut seperti ini? Hanya tinggal bisa berkata demikian. Maka oleh karena itu, sebelum ini terjadi, mari kita bersama-sama, mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan keinginan kita dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan kita sekali lagi menjalankan perintah Allah dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, anna lahum jannatin, bagi mereka akan aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga dikatakan, man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan, baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik juga kita kepada sesama manusia, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, maka apa janji Allah akan diberikan kepada kita? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik akan Allah berikan kepada kita. Wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pun akan berikan ganjaran, balasan melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ini fasilitas yang sudah Allah siapkan
untuk kita semua. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, jamaah kita, anak-anak kita insyaallah akan selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah dan istiqomah dalam kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia, yang pada akhirnya nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala innallaha wa يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة. الله أكبر.